Selamat pagi Ibu Yunita. Selamat pagi Bu Hani. Ini kan di panjenengan sebagai guru bahasa Inggris di SMP Al Islam Kartasura. Nah, ini kira-kira yang sudah berapa tahun sih Bu jenengan ngajar Sudah di 12 tahun. Oh, 12 tahun. Ya. Tentunya banyak pengalaman nggih untuk mengajar bahasa Inggris. Ini kesulitan yang Ibu Yunita hadapi dalam mengajar bahasa Inggris itu apa? Mungkin dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu apa? Kesulitannya. Kesulitan itu kalau secara umum motivasi anak itu kurang. Motivasi ya. Anak itu kurang karena memang background anak-anak sini ya. Untuk belajar bahasa Inggris mereka tidak tahu untuk apa belajar bahasa Inggris ya. Jadi purpose-nya, end goal-nya itu belum tahu. Belum ada. Jadi belum mungkin dari Bu Yunita sendiri juga ngasih tahu nanti ya, maksudnya ini loh pentingnya belajar bahasa Inggris. Iya betul. Kalau kalian bisa bahasa Inggris, kalian bisa begini. Tapi untuk kesulitan secara spesifik di kelas 7 terutama ya, kelas 7 itu biasanya inputnya beda. Artinya begini, di SD itu kan kurikulum bahasa Inggris tidak wajib ya. Jadi ada anak yang kelas 7 masuk udah bagus, ada yang nol sama sekali bahkan. Terus itu selain motivasi, kesulitannya apa? Selain motivasi terhadap anak, mungkin dalam menerangkan sebuah materi atau apa itu selain motivasi menerangkan materi ya. Kadang ada kesulitan untuk menerangkan satu konsep dalam bahasa Indonesia. Contoh seperti kemarin di kelas 9. Present perfect itu kan tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia, agak tricky. Tidak ada idiom atau proverbnya gitu ya. Iya, kalau past tense kan kita masih bisa menerangkan ini masa lampau. Kalau present bahasa ini jadi lebih cenderung ke grammar ya. Present perfect. Iya. Grammar, ada konsep-konsep yang tidak bisa disetarakan dengan konsep dalam bahasa Indonesia. Kalau untuk grammar sendiri, itu cara mengajarnya itu bagaimana? Kalau cara mengajarnya saya biasanya memberikan teks, kemudian harus selalu simpulkan, seperti ini, ini seperti ini. Misalnya present tense itu untuk kejadian yang sekarang, past tense untuk yang lampau, kemudian continuous seperti itu sedang berlangsung. Itu anak-anak agak tricky ini sih, present perfect ini di guru sulit, di anak juga sulit. Jadi guru sendiri mengalami kesulitan untuk menyampaikan how to teach about present tadi ya. Berarti untuk mengajarnya grammar itu kan tidak bisa dengan langsung rumus gitu enggak, tapi harus sesuai dengan harus menggunakan teks gitu kan. Iya, harus digunakan teks dulu, konteks dulu, kadang juga ada permainan dulu. Kalau langsung rumus pusing anak. Untuk berlaku untuk kelas 7, 8, 9 juga. Kalau kelas 7 belum terlalu. Kelas 7 itu kan masih materi dasar ya, misalnya perkenalan, kemudian shopping list, kemudian artikel on seperti itu. Nah, itu selain motivasi siswa, kemudian grammar yang present perfect tadi, itu ada lagi kah? Mungkin untuk speaking, tidak terbiasa ya. Tidak terbiasa speaking. Tidak terbiasa. Juga kadang orang Jawa kadang begitu. Jadi guru di sini harus ikut andil, walaupun kamu orang Jawa, banyak orang luar negeri yang bisa bahasa Inggris gitu ya, bahasa Jawa gitu. Kenapa kita tidak gitu ya? Mungkin vocabulary-nya kurang gitu ya. Iya. Tapi kalau vocab kurang, saya mewajibkan untuk membawa kamus dan ada sanksinya jika tidak membawa. Ya. Terus ini untuk metode yang Ibu Yunita pakai dalam pembelajaran bahasa Inggris, tergantung materi. Iya, tergantung materinya. Apa aja contohnya? Misalnya kalau di kelas 7 kan ada materi tentang things in the classroom, itu kan pakai total physical response misalnya. Untuk metodenya yang dipakai penjenengan dalam mengajar bahasa Inggris? Metode banyak sih, tergantung materinya juga. Misal kalau di kelas 7 itu kan ada body parts, kemudian ada things in the classroom, itu saya menggunakan total physical response. Jadi ketika mengajar body parts, misalnya anak diminta menunjukkan bagian tubuhnya. Kemudian untuk materi yang berupa ungkapan-ungkapan seperti agreement, disagreement, itu kelas 8 ya. Nah itu makanya audiolingual. Jadi ada drilling ya, nanti anak menilaikan, baru setelah itu diberikan soal, diberikan kasus yang berbeda, anak diminta untuk memodifikasi seperti itu. Terus ada grammar translation juga ya. Grammar translation, audiolingual,
total physical response TPR ya. ya. Terus apa namanya, cooperative learning, Banyak sekali berarti. banyak ya. Sudah disebutkan 4 itu sesuai dengan materinya. Iya. Nah, ini untuk apa? Untuk kelas 1, 2, 3 itu materinya apa sih? Untuk kelas 7 itu materinya ada apa namanya, greeting, kemudian body part, shopping list, artikel on, kemudian apa namanya yang how many, how much itu apa namanya lupa saya. Terus descriptive, procedure itu kelas 7. Untuk kelas Nah, ini Bu, untuk materinya itu apa sih? Kelas 1, 2, 3. Oke, untuk materi kelas 7 itu masih yang dasar-dasar ya Bu ya. Di antara lain ada greeting, kemudian ada alfabet, number, kemudian shopping list, ada lagi artikel on, kemudian how much, how many, descriptive, procedure, adjective, seperti itu. Berarti masih di dasar banget ya? Iya, kalau kelas 7. Kemudian untuk kelas 8 itu untuk tahun ini saya tidak mengajar kelas 8. Yang saya ingat tahun kemarin itu ada recount, kemudian past tense yang jelas, terus apa namanya, opinion, agreement and disagreement, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk kelas 9 lebih kompleks, ada naratif, report, terus ada ini continuous tense, past continuous, present continuous, future continuous, present perfect. Sudah begitu kompleks sekali. Iya. Dan tadi kalau takutnya apa di present perfect tadi ya susah. Iya. Terus untuk kurikulum yang dipakai di sini, Kurikulum 8 sama kah? beda. Untuk kurikulum Merdeka itu ada di kelas 7 dan 8. Nah, ini untuk assessment-nya itu gimana? Kayak untuk assessment baik itu di kurikulum Merdeka maupun K13 itu ada 2, assessment formatif dan assessment sumatif. Ya. Untuk assessment formatif ini terjadi pada proses pembelajaran. Sedangkan assessment sumatif itu istilahnya untuk mereview ya, untuk mereview seberapa jauh pemahaman siswa. Jadi ini misal ada di, kalau dulu namanya ulangan harian, kemudian ada di ujian tengah semester dan di ujian akhir semester. Tadi untuk yang kurikulum Dua-duanya sama. Iya. Sama kurikulum Asesmennya sekarang sama ya. Kan kemarin kalau nggak salah itu asesmennya susah itu yang apa itu? Yang kayak yang jelimet kata guru yang lain itu. Yang sulit ya. Yang sulit itu yang K13 karena ada nilai pengetahuan dan keterampilan itu kan makan waktu ya. Kemudian sudah 1 semester terakhir ini itu ada perubahan kebijakan. Iya. Iya. Memakai itu tadi. Iya, jadi masih K13 tapi asesmennya sudah mengikuti asesmen kurikulum Merdeka. Nah, ini untuk penilaian maksudnya kadang kita susah untuk menilai anak yang kadang nilainya pas harian biasa gitu, tapi pas testing itu kita lembaga jawabnya kita nilai itu ada yang bagus gitu. Padahal di kesehariannya biasa itu. Nah, kita sebagai guru untuk tolak ukurnya untuk mencari subjektivitas itu gimana? Tolak ukurnya, kan, iya. Kan? Iya, betul. Iya. Kalau tolak ukurnya melihat keseharian anaknya aktif atau tidak. Kemudian dari asesmen formatifnya di hariannya kan kelihatan bisa atau tidak. Kan juga kita pasti juga akan bertanya-tanya ketika anak yang kesehariannya cenderung biasa-biasa saja bahkan agak rendah tiba-tiba menonjol kan. Dan kita sebenarnya memudahkan kita untuk koreksi ya, satu sama lari ya. Itu memang sebagai guru harus ini ya, namanya jeli betul terhadap keseharian anak. Oke, itu tadi Bu Yunita, terima kasih atas waktunya. Ini Al-Islam Kata Surah, proses pembelajarannya, kurikulumnya, materi dan juga materi yang dipakai sudah panjenengan terangkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu Hani, terima kasih atas kepercayaannya. Semoga di lain waktu kita bisa kerjasama kembali.